Nah, jadi makanya fungsinya dari agen escrow atau bank itu adalah memastikan bahwa yang punya uang ini safety nih, karena memang uang yang diperuntukannya ini sesuai dan dipergunakannya juga sesuai, dan kemudian kesepakatan itu kita atur bersama gitu ya, untuk para pihak, dan sehingga pada akhirnya bisnisnya tuh jadi lebih tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar BMers? Kembali lagi dengan saya Erlina di sesi podcast Muamalah Talk dari lantai 19 Muamalah Tower Jakarta. Nah, di sesi podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang mungkin sudah ada nih di sesi sebelumnya. Kita akan bahas tentang yang namanya escrow. Mungkin sebagian besar BMers masih asing dengan istilah escrow ini. Apa sih? Dan kita akan mencoba untuk mengulik lebih jauh dan menjelaskan layanan escrow itu apa, kemudian kegunaannya bagaimana, dan siapa saja sih yang mungkin bisa menggunakan layanan ini. Kita sudah kedatangan Mbak Dina Novita Daulay selaku Head of Cash Management Bank Muamalah. Assalamualaikum Bimers. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nggak asing ya Bimers ya dengan Mbak Dina Daulay ini. Kita langsung aja nih Mbak Dina ya. Yeah. Mungkin di sesi sebelumnya kita sudah bahas tentang yang namanya virtual account. Nah, di sesi ini kita mau bahas tentang escrow. Jadi apa sih escrow atau rekening escrow itu ya Mbak Dina ya? Yeah. Bisa dijelaskan kepada BMers di luar sana. Oke, ini kita bicara tentang jasa layanan escrow mungkin ya, yang dari layanan produknya cash management. Nah, jadi di virtual account itu kan sebelumnya saya sudah pernah jelaskan kalau itu nomor unik yang dipergunakan 16 digit untuk identifikasi collection kayak gitu. Nah, kemudian perbedaannya dengan tabungan yang biasa ataupun giro yang biasa itu adalah atas nama kita sendiri dengan dokumentasi tertentu untuk bisa ditransaksikan sendiri gitu ya. Nah, escrow ini sebenarnya secara dokumentasi pembukaannya itu hampir kurang lebih sama gitu, karena butuh dokumentasi legal, KTP segala macam gitu. Nah, bedanya adalah rekening escrow itu tidak bisa ditransaksikan sama pemilik account. Jadi dia harus menggunakan perintah lah ya, kurang lebih, yang kemudian hanya bisa ditransaksikan oleh pihak bank. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya di rekeningnya tabungan ataupun giro tadi itu kan kita bisa keluar buku cek, atau misalnya kita bisa menggunakan kartu ATM, atau kita bisa menggunakan DIN lah ya untuk transaksinya langsung. Nah, kalau escrow ini nggak bisa. Kenapa? Karena memang peruntukannya itu khusus, spesifik, yang memang diatur untuk keperluan tertentu gitu. Nah, escrow. Nah, kalau untuk jasa layanan escrow itu bagaimana? Jasa layanan escrow itu adalah layanan dari cash management yang dimiliki oleh cash manajemennya Bank Muamalat, dan di situ fungsinya bank sebagai agen escrow. Nah, agen escrow itu fungsinya adalah memastikan uang yang ada di situ punyanya Bimers, perusahaan-perusahaan ini aman dan sesuai dengan peruntukannya. Kurang lebih seperti itu. Ini kita bahas lagi nih biar BMers juga lebih paham ya. Jadi rekening escrow ini tuh tidak bisa digunakan sendiri. Kalau misalnya tabungan itu kan bisa pakai muamalah DIN. Iya. Kalau giro pakai buku cek Madina giro, ya, Madina atau buku cek giro. Jadi kalau escrow ini agennya langsung pihak bank ya Mbak Dina. Iya. Nah, jadi harus ada instruksi kalau yang escrow yang biasa. Jadi ada surat instruksi dari nasabah, tolong transaksikan, kemudian baru jalankan gitu. Nah, kalau jasa layanan escrow itu apa? Jasa layanan escrow seperti layanan dari cash management adalah untuk memberikan keamanan bagi para pihak nih. Jadi maksudnya misalnya kan ada transaksi-transaksi gitu yang melibatkan pihak-pihak yang belum saling percaya, kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya kita berdua nih Herlina, jadi misalnya Herlina ada transaksi jual beli kita gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, saya mau beli barang yang Mbak Herlinanya jual. Nah, saya langsung transfer dong uangnya. Tapi apakah ada suatu kepastian bahwa Mbak Herlina ini akan mengirimkan atau barangnya gitu, atau misalnya Mbak Herlina juga butuh pembiayaan gitu ya, kemudian saya punya modal gitu. Nah, apakah pada saat saya berikan ke Mbak Herlina itu juga akan dipergunakan sesuai dengan peruntukan pengembangan usahanya gitu ya. Nah, jadi makanya fungsinya dari agen escrow atau bank itu adalah memastikan bahwa yang punya uang ini safety nih, karena memang uang yang diperuntukannya ini sesuai
dan dipergunakannya juga sesuai, dan kemudian kesepakatan itu kita atur bersama gitu ya, untuk para pihak, dan sehingga pada akhirnya bisnisnya tuh jadi lebih tenang aja gitu sih, kayak gitu. Bisa disimpulkan gini nggak sih Mbak, ini kayaknya mirip dengan kalau kita belanja di marketplace ya, Bisa, Mbak Dina ya. iya. Misal kita beli barang, contohnya apa ya, di marketplace salah satunya mungkin Biamers ada yang pakai Shopee, Tokopedia dan lainnya gitu ya. Itu misalnya kita bayar dulu ke pihak Shopee. Jadi Shopee atau Tokopedia-nya ini sebagai agentnya ya? Enggak, mereka yang penerima uangnya. Penerima uang, baru nanti kalau barangnya sudah sampai, karena kan kita ada ada barang sudah diterima gitu. Iya, kita baru si notifikasi, kemudian dari notifikasinya benar. kita klik gitu ya. Iya, benar, bisa sih Tokopedia sama Shopee bisa kita katakan seperti agent escrow kalau di luar bank gitu ya. Karena kan uang pembeli itu masuk ke rekening mereka nih, virtual account-nya tadi itu akan masuk ke rekening penampungan punyanya on behalf of punyanya Shopee ataupun Tokopedia. Nah, kemudian kan di situ ada barang sudah dikirimkan, mohon konfirmasi penerimaan seperti itu. Nah, kemudian sudah terima. Nah, kan baru kemudian dari e-commerce ataupun Shopee atau Tokopedia tadi mereka akan melakukan pencairan, bener ya, disburse lah ya, pembayaran sejumlah barang yang dijualkan tadi. Nah, itu memang di luar kita lihatnya. Kalau itu kan lebih kepada transaksi. Fungsinya sama karena berarti kan e-commerce ini juga menjamin pembeli ini tidak tertipu gitu. Jadi maksudnya barang yang dikeluarkan itu sesuai atau tidak, kan kurang lebih kayak gitu. Jadi layanan escrow seperti itu ya Biamers ya? Itu simpelnya, sederhananya. Oke nih Mbak Dina, dari penjelasan tadi ini berarti kira-kira tipe nasabah seperti apa sih yang cocok menggunakan layanan escrow dari Bank Muamalat ini? Oke, nah jadi sebenarnya kalau kita bilang kategori nasabah yang bisa menggunakan jasa layanan escrow ini seperti apa? Sebenarnya selama transaksi itu belum ada saling percaya dari para pihak, itu sebaiknya menggunakan jasa layanan escrow. Ya sederhana lah, misalnya kita transaksi jual beli tanah, aset gitu ya. Nah kan bisa aja memang uangnya ditransfer gitu. Tapi apakah pembeli menjamin pembeli itu memiliki keyakinan bahwa dokumen-dokumennya itu valid? Kan banyak ya sekarang kasus yang dokumennya palsu, duplicate gitu-gitu, ternyata fiktif gitu-gitu. Nah jadi itu mengamankan pembeli sih kalau untuk dari sisi seperti itu sederhananya gitu ya. Nah kemudian bagaimana ya tadi kayak misalnya bisnis dua belah pihak yang melibatkan uang banyak, uang besar gitu, ya pasti dan sementara kan kalau misalnya saya tidak menggunakan jasa layanan escrow, uang itu saya transfer ke rekeningnya Mbak Herlina gitu. Saya kan nggak bisa ngeliat mutasi Mbak Herlina kecuali Mbak Herlina print, kasih ke saya, kemudian baru bisa saya cek, oh ini bener ya buat ini, oh ini bener kayak gitu. Nah tapi kan itu manual ya, untuk itu transaksi manual. yang banyak mungkin merepotkan ya Mbak Dina? Iya itu manual, dan maksudnya untuk zaman sekarang ya kita sih bukan apa ya, terlalu banyak duplikat gitu loh, terlalu banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Nah tapi kalau pada saat kita bersama-sama memiliki jasa layanan escrow, otomatis Mbak Herlina bisa melihat, saya juga bisa melihat, oh uangnya ada ya di situ, memang dipergunakan untuk ini gitu. Dan bank memastikan bahwa peruntukannya itu tidak akan melenceng dari kesepakatan awal. Seperti itu sih. Itu fungsi dari si bank sebagai agent tadi ya? Iya, sebagai agent escrow tadi. Oke nih, jadi gimana kalau misalnya ada nih yang tertarik nih menggunakan layanan atau agent escrow ini, dan ini dari penjelasan Mbak Dina tadi memang cocoknya untuk pengusaha-pengusaha yang punya bisnis besar ya Mbak Dina ya, pembayarannya juga mungkin bukan yang receh-receh lagi tapi sudah sangat-sangat besar gitu, jadi memudahkan. Jadi seperti apa nih kalau misalkan ada yang ingin mencoba membuka layanan escrow ini, caranya seperti apa? Oke, baik. Nah karena ini memang produknya amat sangat sophisticated dan tailor-made, memang bisa sih tetap dihubungin ke Salam Muamalat, karena kan Salam Muamalat itu ya memang pintunya kita untuk segala informasi sebenarnya kan, 15.016 gitu ya, dan kemudian ke Salma untuk WA-nya. Nah tapi kalau misalnya memang butuh untuk asisten lebih detail, lebih direct, bisa coba emailkan ke cms@bankmuamalat.co.id. Nah nanti di situ kita akan melakukan diskusi. Kemudian kita akan bersama-sama mencoba mendesain formulanya yang ideal seperti apa, baik dari investor ataupun baik yang penerima dana ataupun misalnya dari para pihak lah. Kemudian setelah kita sepakati bersama, baru kita bisa on board untuk layanan tersebut, kayak gitu sih. Oke.
Nah, kira-kira kalau tadi sudah ada yang tertarik nih, prosesnya itu berapa lama ya Mbak Dina ya dari layanan ini dibuka kemudian sampai bisa digunakan? Karena kan mesti ada setting-setting segala macam ya Mbak Dina ya. Sebenarnya settingnya itu tidak lama. Jadi sebenarnya kayak gini, karena ini melibatkan para pihak yang masih yang untuk bisa melakukan kerjasama untuk lebih aman gitu ya. Biasanya kan yang membuat butuh waktu lama itu karena kita mencoba menyepakati bagaimana sih operasional ini maunya seperti apa gitu. Antara kedua belah pihak tadi. Iya, kedua belah pihak bisa. Itu simple dua belah pihak. Kalau sampai 5 pihak, 10 pihak gitu kan. Itu masing-masing pihak ini bagaimana sih terakomodirnya mereka gitu. Nah, pada saat misalnya memang kita sudah sepakati alurnya segala macam gitu. Nah, kita sepakati tanggalnya itu mau mulai kapan gitu. Nah, itu kita memang akan diskusi intens sekali di situ gitu. Nah, jadi semuanya itu dibalikan ke nasabah sih, seberapa cepat, kapan periodenya, terus berapa lama gitu kan. Nah, yang pasti kalau dari sisi bank adalah kami memastikan bahwa kesepakatan ini sudah mengakomodir seluruh kepentingan gitu sih. Kepentingan kedua belah pihak antara pembeli maupun penjual. Iya, ataupun yang lain-lain lah gitu. Oke. Nah, kemudian kira-kira untuk nasabah sendiri kelebihannya apa ya kalau mereka membuka agent escrow di Bank Muamalat? Karena kan mungkin layanan seperti ini juga di bank lain sudah ada juga ya Mbak Dina ya. Ada, nah cuman memang pemain yang menggunakan layanan escrow ini nggak banyak di Indonesia terus terang sih. Nah, untuk kita bicarakan untuk misalnya itu ada di bank-bank asing atau bank-bank besar gitu ya yang sudah familiar, itu ada yang punya dan ada yang tidak gitu. Nah, kalau Bank Muamalat mungkin hadir sebagai alternatif karena kita memang ya kita layanannya bank syariah gitu. Kemudian kita punya layanan yang hampir sama gitu ya, tapi ya pasti bedanya itu karena kita memiliki akad-akad batasan gitu kan, dan kemudian peruntukannya itu juga kita tidak boleh yang melanggar lah ya dari syariat-syariatnya itu gitu. Kemudian jadi sebenarnya keuntungannya untuk bisa memilih Bank Muamalat sebagai agent escrow itu adalah di wholesale di kami itu kita biasa menghandle nasabah itu as a team. Jadi nasabah itu seperti diberikan tim khusus financial planner gitu ya untuk bisa melakukan pengelolaan uangnya itu secara komprehensif, kurang lebih seperti itu sih. Itu keuntungannya. Jadi kadang nasabah masuk ke sini hanya sebagai pengen taunya atau dia ingin tahu tuh tentang jasa layanan escrow. Kemudian kita jelasin gini segala macam, terus kalau begini sebaiknya ini harus dibundling dengan hedging gitu. Ini harusnya dibukakan line facility gitu. Nah, itu yang bisa kita offer untuk nasabah adalah pada saat ada hal-hal seperti itu. Jadi nasabah ini akan melihat, iya benar juga ya, ternyata ada kebutuhan lain yang memang bisa diakomodir di situ. Itulah kelebihannya dari Bank Muamalat sih saat ini. Jadi selain karena syariah, kemudian layanan ini juga belum banyak ya Mbak Dina ya di Indonesia. Jadi Bank Muamalat ini bisa jadi salah satu opsi dan insya Allah pastinya berkah karena menggunakan sistem syariah. Dan juga kebutuhannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari BMR sendiri gitu ya Mbak Dina. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya BMers nih di luar sana mungkin ada yang punya bisnis berskala besar, bisa coba untuk menggunakan layanan agent escrow dari Bank Muamalat ini ya Mbak Dina ya? Iya, tergantung kita. Jadi tadi kan sempat ada email yang cms@bankmuamalat.co.id tadi ya. Silakan ya kirimkan email ke kami. Kita coba kadang-kadang memang ini ternyata bukan butuh jasa layanan escrow gitu, tapi ini bisa untuk yang ini. Nah, kami memberikan layanan konsultasi itu juga gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya BIMers merasa saya akan melakukan investasi ini dalam jumlah besar gitu kan, dan kemudian saya pengen nih uangnya saya itu aman gitu. Siapa sih yang bisa untuk menggaransi kalau uang saya ini tidak kenapa-kenapa lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kita bisa bantu lewat jasa layanan escrow. Oke, jadi BMers bisa menghubungi langsung dengan email ke alamat cms@bankmuamalat.co.id. Nanti akan ada di description box juga alamat emailnya, atau ke Salam Muamalat di 15.016, atau bisa datang langsung juga ke cabang Bank Muamalat terdekat.
kalau gitu ada tambahan lagi mungkin Mbak Dina? Cukup ya. Begitu ya layanan escrow-nya. Baik, semoga pembahasan di Muamalah Talk kali ini bermanfaat buat BMers. Kita ketemu lagi nih di sesi podcast Muamalah Talk lainnya. Saya Erlina dan saya Dina. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.